Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Selamat berpuasa bagi kita semua kaum muslimin yang melaksanakan ibadah puasa. Ya, kita berdoa semoga Allah menolong kita agar kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, agar kita penuh puasanya dan juga mengamalkan ibadah-ibadah lainnya, bukan hanya menahan hawa nafsu, ya, tapi juga kita bisa mengarahkan hawa nafsu kita ke hal-hal baik, ya, berupa semangat untuk beribadah, untuk ya senantiasa untuk mengingat Allah dan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Nah, kali ini saya akan bahas topik mengenai kesombongan, guys. Jadi ini yang banyak dilupakan orang. Yang penting sekali kita bahas di bulan puasa ini, ya, mengenai kesombongan. Ya. Orang lupa kalau kesombongan itu adalah bisa menjumuskannya ke dalam keburukan, bisa menjumuskannya pada neraka, ya, yang sangat dilaknati oleh Allah SWT. Nah, kita bacakan hadis riwayat Muslim, ya, nomor 91, ya, kalau nggak salah nomor 91 kalau nggak salah, guys. Ini Nabi Muhammad SAW, Rasulullah bersabda bahwa tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Anda tahu biji sawi? Biji sawi itulah biji yang paling kecil. Jadi kesombongan yang kecil aja gitu, yang paling kecil aja itu bisa membuat orang itu tidak masuk surga. Ini perlu digarisbawahi, dicatat, ya. Jadi ada seorang yang bertanya, nah ini ada orang yang bingung mungkin, ya. Jadi bertanya kepada Rasulullah, ya. Bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Maka Rasulullah menjawab, itu berarti nggak masuk, ya. Karena jawaban beliau adalah, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi, kalau kita pakai baju dan sandal yang bagus, itu kita tidak meremehkan orang. Jadi, karena Allah itu menyukai keindahan dan menyukai bekas nikmat pada ciptaannya. Jadi misalnya saya, ini dalam rangka bersyukur, ya. Misalnya saya nih, saya kasih contoh, ya. Kita kan sebagai seorang muslim itu harus selalu kasih contoh teladan pada orang lain, bagi muslim yang baik. Kayak saya misalnya. Misalnya kalau saya, misalnya kayak mobil lah, kita ngomong masalah mobil, ya. Saya nggak punya mobil, tapi ini ibarat apa, kita bicara mengenai mobil. Contoh, ya. Saya suka mobil sport seperti Ferrari, Lamborghini, ya. Ya, mobil-mobil seperti itulah. Tapi saya sebut aja mobil yang paling saya suka adalah Lamborghini Diablo. Nah, itu mobil paling saya suka, gitu kan. Di antaranya. Nah, itu Anda tahu harganya berapa? Ya, itulah harganya itu, kalau pakai kurs rupiah itu miliaran rupiah, guys, ya. Tapi bukan mobil paling mahal, ya, bukan mobil paling mahal. Nah, ketika saya punya rezeki, ya, yang tentu rezeki yang Allah kasih dan tidak mengganggu, menyakiti diri saya, misalnya saya berutang untuk itu, atau saya mengorbankan kebutuhan pokok saya dan keluarga misalnya, ya, saya tidak melakukan itu dan saya punya rezeki lebih, saya bisa mau beli mobil dan saya beli mobil Lamborghini, ya, karena saya suka Lamborghini Diablo itu, meskipun agak miliaran, saya suka, saya beli karena saya suka, itu bagi saya indah, bagus mobilnya, saya suka kecepatannya, tapi saya tidak berniat untuk sombong pada orang lain dan meremehkan orang lain. Sehingga ketika saya beli mobil itu, saya tidak, ketika saya melihat orang lain mau ke mobil lain, saya tidak meremehkan, mobil kamu itu, mobil saya Ferrari, apa Lamborghini ini, lihat nih, enggak. Tapi karena memang saya suka, guys, sebatas itu. Ini tidak membuat saya sombong dan ditunjukkan dengan pola saya berjalan memakai mobil itu. Saya tidak menunjukkan kesombongan saya gitu. Itu Allah suka itu. Karena Allah telah ngasih rezeki sehingga saya memberikan rezeki yang Allah kasih itu dengan hal-hal yang indah menurut saya, ya, bukan menurut orang. Ingat, menurut kita, bukan menurut orang. Karena indah bagi saya belum tentu indah bagi orang lain. Nah, bagi orang yang suka mobil-mobil besar misalnya, mobil-mobil petualang kayak mobil Jeep, itu bagi mereka mobil Lamborghini, mobil sport itu kan itu ceper, guys. Mereka itu indah-indah, nggak bagus. Kenapa? Karena mereka medannya adalah medan-medan off-road gitu. Sehingga mobil itu tidak bisa dipakai, ya, karena kandas, nyangkut lagi setelah itu kan, karena groundnya rendah, guys. Mereka suka mobil yang ban besar, yang groundnya tinggi, kayak mobil-mobil Jeep gitu kan. Nah, jadi
mereka membeli mobil itu gitu, bukan membeli mobil kayak saya, mobil sport. Nah, jadi itu bukan berarti itu bukanlah suatu kesombongan. Karena niatnya itu bukan untuk pamer pada orang, oh saya punya mobil Lamborghini. Enggak, saya beli karena saya suka gitu kan. Saya menyukai mobil itu, bagi saya indah, ya. Bukan saya beli karena oh menurut orang itu mobil itu indah, karena enggak semua orang indah. Menurut orang itu indah mobil itu, guys. Gitu. Nah, itu bandingkan dengan misalnya emas ya. Ada ini buat emak-emak nih ya, saya nasihatin ya. Ada emak-emak yang menampakkan kekayaannya, hasil kerja kerasnya. Dia bangga dengan kerja kerasnya. Wah, aku kan sudah kerja keras misalnya nih. Atau suamiku kaya misalnya. Lalu aku dia tunjukkan itu ya dengan dengan niat sombong ya. Karena jelas itu niatnya kalau kita cermati itu memang kesombongan ya, apalagi dia berkata nggak apa-apa lah menyombongkan diri ya karena hasil kerja keras gitu, itu nggak boleh guys, itu haram ya. Nah, lalu dia karena orang semua akan mengakui emas itu indah, emas itu mahal gitu. Itu tidak ada orang yang tidak tahu bahwa emas itu adalah indah dan mahal karena adalah perhiasan. Beda dengan mobil tadi ya. Nah, lalu dia membeli emas itu bukan karena dia menyukai keindahannya gitu. Tapi memang sengaja untuk memamerkan kepada orang lain. Oh, lihat nih aku punya emas nih ya. Dia sombong karena aku nih pekerja keras, lalu aku ini hasil kerja kerasku berupa emas ini ya. Jadi emas itu dia beli bukan untuk disimpan ya, tapi untuk memang dipamerkan. Jadi untuk menyombongkan diri. Jadi seakan-akan orang lain itu tidak bekerja keras seperti dia gitu. Ya kan? Orang itu tidak sekaya dirinya, tidak seberhasil dirinya, karena dengan keberhasilannya dia bisa beli emas gitu guys. Nah, itu namanya kesombongan. Itu masuk poin ini, yaitu tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar bisawi. Nah, orang-orang kayak gini seharusnya tobat guys ya, tobat secepatnya, karena itulah yang membuatnya nanti tidak bisa masuk surga. Nauzubillah misalnya ya, sangat ruginya orang-orang yang seperti itu gitu. Kecuali kalau misalnya ada emak-emak nih ya, dia memang menyukai keindahan, dia suka emas untuk indah bagi dia, tapi bukan untuk dipamerkan. Lalu dia dan tidak pamer, pasang emas perhiasan jalan gitu kan, menunjukkan pada orang, oh ini aku punya emas nih. Atau update status, posting foto dengan emasnya, dengan perhiasannya, pakai 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 apa lagi, misalnya pakai tulisan pula keterangan hasil kerja keras gitu kan. Nah, ini udah masuk bentuk kesombongan, seakan-akan orang lain itu tidak bekerja sekeras dia atau tidak seberhasil dirinya gitu. Nah, jadi nikmat, jadi kalau Allah menyukai nikmat, bekas nikmat pada makhluknya adalah dia beli emas tapi tidak masuk untuk menyombongkan diri gitu, ya kan. Jadi ketika dia pakai, memang dia suka pakai emas itu karena menurut dia indah dan itu tidak berlebihan gitu. Nah, langkah baiknya kalau dia simpan gitu. Jadi ketika dia mau lihat keindahan itu, dia tinggal buka laci, misalnya dia simpan di laci ya, lalu dibukanya dan dia lihat gitu. Karena kan keindahan itu bukan untuk lihat, bukan untuk dipamerkan. Ingat ya. Keindahan itu untuk dilihat, bukan untuk dipamerkan. Misalnya saya suka keindahan, jadi misalnya saya beli mobil Lamborghini tadi misalnya, itu bagi saya indah gitu kan. Nah, mobil itu bukan saya pajang di bukan saya pajang di tepi jalan gitu. Sehingga orang lihat ini indah. Indah tuh buat saya. Karena kalau saya letakkan di mana gitu kan, agar dilihat orang, itu namanya sombong. Ya kan? Nah, makanya mobil itu akan saya simpan di garasi atau nggak garasi ya terpaksa di jalan. Tapi itu bukan untuk pamer orang, tapi saya bisa lihat sewaktu-waktu gitu. Oh, mobil saya punya mobil ini indah bagi saya. Itu bukan bentuk sombongan. Nah, sama kayak emas tadi, dibeli untuk disimpan, dia bisa lihat sewaktu-waktu gitu. Atau misalnya dia apapun dia bawa pun dia dikantongin gitu, bukan untuk dipamerkan guys. Nah, ini apanya. Jadi apapun rasanya, maupun untuk kita kerja keras misalnya, itu nggak boleh, haram ya. Nah, Anda beli, misalnya gini satu lagi, misalnya kayak saya suka main game, ya, jadi saya tuh pengen sekali beli prosesor paling canggih, VGA paling canggih, tapi belum ada rezeki ya. Ada rezeki sih, tapi saya belum mau ya. Saya masih fokuskan pada modal dulu. Saya butuh banyak hal lain yang lebih penting pada itu. Ya, saya bisa tunda keinginan saya karena ada hal yang jauh lebih penting. Nah, misalnya saya membeli prosesor ya, atau VGA card, Anda yang gamer, Anda atau yang suka komputer pasti tahu. Nah, itu ada range harga ya.
Nah, kalau jadi saya tuh misalnya saya suka salah satu merek, ya saya beli merek itu. Bukan untuk dipamerkan. Jadi saya beli casing misalnya, saya punya casing saya itu kan bukan casing yang transparan gitu. Bukan untuk menyombongkan diri. Jadi beda dengan orang yang menyombongkan diri dengan dia mau sengaja beli casing transparan, itu bukan untuk dirinya. Beda ya, misalnya gini, kalau misalnya Anda tahu casing komputer itu yang transparan, Anda beli, agar Anda bisa lihat jeroan dalamnya, itu beda kasus gitu kan. Anda letaknya memang di rumah Anda gitu kan. Bukan di ruang tamu untuk pajangan gitu kan, tapi memang di ruang kerja Anda atau di kamar Anda. Memang maksudnya beli itu tuh untuk keindahan, untuk Anda lihat gitu. Karena kan Anda bukan berniat pamer. Seandainya pun Anda beli casing yang transparan, lalu Anda beli yang indah-indah, yang harganya, tapi harganya bukan mahal ya. Tapi kalau Anda suka nggak masalah. Tapi kalau mau jujur, yang suka tuh biasanya kalau saya pribadi lah yang apa namanya, yang fungsinya maksimal dengan harga minimal. Makanya saya kalau saya pengen beli komputer atau beli prosesor VGA, itu saya bandingkan speknya dengan harganya. Mana yang performa paling tinggi dengan harga paling murah dengan kualitas yang tahan lama gitu. Itu yang saya ambil. Bukan nengok harganya, bukan nengok orang yang lebih bagus yang mana menurut orang, tapi bagus menurut saya gitu. Karena saya yang saya pentingkan fungsinya. Dan saya tidak memilih casing yang transparan karena selain harganya lebih mahal juga fungsinya juga menurut saya tidak saya pakai gitu kan, karena saya tidak pamer. Tapi kalau Anda mau pamer untuk Anda nggak masalah, tapi beda dengan orang misalnya beli, oh dia pengen dianggap sultan gitu kan, oh saya ada sultan nih, buktinya nih seputar saya lihat super canggih, ini harganya paling mahal. Nah, itu lain lagi cerita. Lalu dia buat transparan dan dia pamerkan di ruang tamu gitu. Jadi jangan jarang make guys, dia hanya untuk sebagai pamer. Nah, itu udah kesombongan namanya. Seakan-akan orang lain itu tidak mampu beli komputer seperti itu, ya, atau dengan alih mungkin, oh aku pekerja keras gitu. Nah, dengan rumahnya misalnya, nah nih misalnya kayak gini, ada orang yang sekarang kita ngomong masalah rumah guys, misalnya rumah. Nah kalau saya pribadi, rumah saya ya sederhana tipe 36 gitu. Bagi saya fokus pada keindahan dalam rumah gitu. Nomor satu bagi saya, dalam rumah harus indah. Kenapa? Karena mata saya mandang gitu. Saya nggak terlalu peduli dengan bagian luar rumah gitu, gitu kan? Karena saya takut nanti jatuhnya pamer. Tapi kalau saya pun indahkan keluar rumah itu bukan untuk dalam rangka untuk pamer pada orang, tapi buat saya juga. Ketika saya keluar rumah, saya lihat rumah saya indah gitu, ada kebun dan segala macam gitu kan. Nah, tapi fokus utama memang dalam rumah gitu. Nah, itu adalah ciri orang yang tidak mau pamer guys. Nah, saya menerapkan itu dalam hidup saya. Nah, kita ngomong masalah rumah misalnya kayak gini. Sekali lagi kayak kalau saya selalu menyentuhkan diri saya gitu kan. Semoga menjadi inspirasi. Ya, jadi apa yang baik dari saya ambil, yang buruk buang. Kayak rumah misalnya, seandainya pun saya nggak suka sih rumah besar-besar guys, selain susah bersihkannya, repot, kita banyak lagi hal lain yang harus kita lakukan juga. Menurut saya apa ya, takutnya nanti jatuhnya pamer gini misalnya ya, rumah kita ngomong. Nah, anggaplah ada orang yang suka rumah besar, bagi dia rumah besar itu indah gitu kan, it's okay, tapi bukan niat pamer. Jadi dia sengaja, dia tidak dia milih pemilihan bahan itu memang menurut dia indah, bukan untuk orang anggap dia kaya atau sultan punya rumah besar, ini harta saya gitu, bukan. Seandainya pun ada barang mahal itu memang untuk dia memang suka gitu, bukan untuk juga dipamerkan guys, beda ya. Misalnya apa ya, kayak misalnya rumah-rumah mahal apa ya, intinya adalah dia fokusnya tuh memang dia suka indah gitu. Misalnya kayak contoh kayak tanaman, misalnya ada renaissance tanaman. Misalnya ada tanaman, tahu lah kayak bunga-bunga itu ada yang bunga yang dari paling murah paling mahal. Nah, dari range bunga itu misalnya dia tahu nih bunga paling mahal ini, tapi menurut dia kurang indah. Menurut dia lebih indah bunga yang harganya di bawah itu, tapi dia sengaja pajang bunga paling mahal dengan tujuan apa? Dianggap agar dia tuh dianggap orang kaya. Ini bunga ini paling mahal loh. Lagi kita kalau orang tuh datang kunjung, dia terangkan, ini bunga di rumah saya ini adalah bunga paling mahal gitu kan. Padahal dia belum tentu menyukainya, dia lebih menyukai di bawahnya. Harga di bawah itu tapi dia tidak pajang itu. Nah, ini termasuk sifat sombong, guys. Nah, tapi kalau dia misalnya memang suka bunga itu dan harga memang mahal, ya masalah dipasang di rumahnya, lalu
Dan ketika orang nanya pun dia nggak menyombongkan diri gitu kan. Ya saya beli sekian, sebut harga misalnya ya. Kebetulan saya ya, alhamdulillah saya mampu, Allah kasih rezeki. Ya itu gitu nggak masalah guys, dia memang suka itu, tapi bukan untuk dipamerkan. Nah, jadi hal-hal seperti ini jadi Anda bisa bedakan mana yang kesombongan, mana yang menunjukkan apa adalah kenikmatan gitu. Jadi bahagia mensyukuri kenikmatan yang Allah beri itu beda guys. Jadi hati-hati ya. Ini kelihatannya hampir sama tapi sebenarnya beda guys. Kalau kayak motor misalnya ya. Saya menyukai motor Yamaha Force One ya. Anda tahu motor Yamaha Force One 2 tak itu dulu saya cinta sekali motor itu sampai sekarang masih saya pakai. Jadi saya nggak peduli apa kata orang. Kayak baju nih, baju saya Anda lihat bagaimana baju saya biasa saja bahkan boleh bilang lusuh gitu. Karena saya memang tidak suka kemana-mana guys. Saya hanya keluar kalau ada perlunya saja. Nah, saya tidak peduli apa kata orang gitu. Karena saya juga apa namanya kalau menurut saya baju ada yang bagus saya misalnya saya pengen beli saya beli misalnya. Tapi menurut saya baju saya masih banyak gitu kan. Jadi saya nggak begitu penting. Tapi intinya adalah kita jangan dengarkan kata orang. Ya. Karena kita untuk menghindari itu gitu. Biar aja baju saya begini misalnya atau motor saya seperti itu. Tapi saya suka guys. Saya memang suka pakai baju-baju seperti ini. Kenapa? Karena saya bisa menghemat. Saya bisa untuk gunakan tuh hal lain, kebutuhan lain, uang saya gitu kan. Motor saya juga begitu. Toh motor itu masih berfungsi dengan baik. Saya suka modelnya meskipun baru orang itu jelek. Menurut saya bagus gitu. Jadi kita tuh hidup itu bukan ikut kata orang, tapi ikut kata kita gitu. Ya. Kita harus punya idealis gitu guys. Jangan dengar kata orang selama itu tidak yang orang katakan itu bukanlah suatu kebenaran gitu. Kecuali kalau misalnya kita kayak laki-laki pakai subang misalnya gitu kan yang bergaya perempuan orang nasihatin itu kita harus dengar gitu. Tapi kalau idealis kita yang tidak mengarah pada dosa ya kita nikmati gitu. Kita masukannya itu. Jadi kita tuh terhindar dari sifat sombong gitu. Nah beda misalnya kayak bener kata orang itu motor saya jelek nih, saya kayak orang miskin gitu kan. Jadi kalau kamu mau lihat kaya, kamu beli motor ini misalnya. Saya belilah motor yang 1000 cc. Apa yang bukan 1000 cc maksudnya yang motor yang mahal. Apa motor paling mahal misalnya? Anggaplah motor X gitu kan, paling mahal harganya 1 juta. Pas saya nggak suka gitu. Jadi saya beli motor itu hanya kedengar kata orang supaya dia nggak kaya, itu nggak boleh, itu berarti kesombongan. Tapi kalau ada memang motor itu mahal dan bagus Anda suka ya bukan untuk pamer ya nggak salah gitu. Jadi intinya adalah untuk menghindari kesombongan adalah belilah barang-barang ya itu yang memang Anda suka dan bukan bermaksud dipamerkan untuk mata Anda bukan mata orang gitu. Ketika saya pakai baju bagus itu untuk mata saya gitu bukan untuk mata orang gitu. Jadi kalau orang lihat bagus tuh bonus gitu, kalau orang suka tuh bonus. Tapi yang penting saya suka dulu gitu. Dan saya bukan bermaksud untuk menyombongkan diri. Jadi apapun yang saya pakai, apapun yang saya gunakan, yang saya tempati itu memang betul-betul yang saya suka. Saya suka hidup sederhana ya, saya pakai baju bisnis ini gitu kan. Saya suka motor itu walaupun sudah tua tahun 2005, saya beli waktu itu udah berapa tahun ini kan, tapi saya suka ya itu bagus gitu. Jadi saya tidak peduli apa kata orang, yang penting saya baik, insya Allah gitu. Saya terhindar dari kesombongan, saya terjaga dari kesombongan. Karena kesombongan bisa menjerumuskan ke dalam neraka jahanam gitu. Juga misalnya kayak ada lagi guys ya, saya perhatikan misalnya ada biasanya orang-orang yang di desa-desa misalnya. Ya ini saya tidak bermaksud menghina atau apapun itu ya, ini hanya sedikit nasihat ya. Misalnya mereka menganggap kekayaan itu, kemakmuran itu berasal dari badan yang besar. Jadi gemuk, itu bagi mereka ada kemakmuran. Jadi mereka lebih senang dengan kata orang gitu. Jadi orang tuh kalau ada yang kurus misalnya di situ misalnya kan yang langsing itu dikatakan susah gitu. Nah, jadi dia mau dianggap kaya, makmur dengan makan banyak. Itu udah kesombongan guys ya. Kalau saya nggak beli kata orang ya. Kalau menurut orang biarlah saya dianggap tidak kaya, saya dianggap susah ya kan. Faktanya kan tidak begitu. Jadi biar aja kata orang. Yang penting saya memang sukanya langsing gitu. Saya sukanya langsing gitu kan. Jadi saya memang suka langsing. Saya suka berotot langsing gitu kan. Saya nggak suka gendut. Mohon maaf ya. Saya bukan menghina orang gendut di sini. Ini masalah
kesukaan. Kalau Anda suka gendut ya alhamdulillah itu kesukaan Anda. Tapi yang kita hindari adalah kita sukanya langsing misalnya, tapi karena kata orang dikatakan langsing itu miskin, susah, nggak makmur. Lalu kita paksakan untuk gendut gitu. Kita makan banyak gitu kan. Ini nggak boleh, ini masuk sifat sombong guys. Apa? eh, Padahal kita sukanya langsing misalnya, atau kita kita mengorbankan misalnya keinginan misalnya kayak ya pasangan kita misalnya suka, selain kita suka langsing, pasangan kita juga suka langsing. Tapi karena dengan kata orang, bagi orang itu langsing itu laku miskin, nggak makmur, kita dengar kata orang lalu kita mengikuti kata orang itu, paling kita sukanya nggak begitu. Nah, itu termasuk kesombongan tiba. Jadi gimana tak kesombongannya itu, biar orang nganggap kita tuh kaya makmur guys, itu udah bentuk kesombongan gitu. Maka saya nggak peduli apa kata orang, mau saya dibilang miskin, saya mau dibilang apalah gitu kan, nggak masalah ya. Penting saya suka begitu. Saya tidak mengikuti kata orang ya, karena saya takut itu akan menuju kesombongan gitu guys. Jadi kata orang yang baik-baik ya. Apa yang baik bagi saya ya itu yang tahu, kita yang tahu apa yang baik bagi kita gitu. Apa yang kita tahu ya, apa yang kita kerjakan katanya kita lebih tahu gitu, apa yang kita kerjakan gitu guys ya. Selama itu tidak haram ya, tidak bertentangan dengan syariat, lakukanlah gitu, jangan dengan kata orang gitu. Anda sukanya apa ya, Allah suka menyukai keindahan dan menyukai bekas nikmat pada makhluknya. Saya nikmati hidup saya sekarang ini misalnya, saya bisa begini begitu dengan tanpa melanggar syariat, ya udah nikmati. Gak usah dengan kata orang. Saya nggak perlu bangun rumah besar, rumah mewah, mobil bagus, motor bagus, pakaian bagus, pakai perhiasan mencolok dan segala macam ya. Pakai HP, kita ngomong sekarang masalah HP misalnya guys ya, HP misalnya. Saya suka main game di HP juga, game-game kayak Mobile Legend ya, Lord Mobile, dan game-game tembak menembak misalnya. Saya suka itu yang online. Nah, selagi kalau saya mau beli HP, saya lebih pentingin fungsi. Dan kalaupun indah, memang indah menurut saya gitu. Bagi orang HP ini indah, bagi saya tidak misalnya gitu. Atau maka saya menghindari HP-HP kayak iPhone gitu. Bukan apa-apa ya, iPhone tuh menurut orang paling, kalau karena takutnya sombong nih guys. Oh, HP-nya iPhone ya, HP saya iPhone gitu. Saya lebih nengok fungsi. Jadi kalau saya mau beli HP sekalipun itu saya lihat bukan harganya yang mahal, bukan yang paling mahal atau yang paling presise, tapi saya lihat fungsinya. Apa yang saya dapat dengan uang segini, dan itu mengakomodasi semua keinginan dan kebutuhan saya. Saya suka HP itu supaya lancar main game, kameranya bagus, saya bisa bikin konten gitu kan. Ya, memudahkan saya dalam bekerja, dalam beraktivitas. Saya menikmatilah keindahannya, bukan untuk dipamerkan. Dan itu HP bukan saya, misalnya kayak apa ya, misal kita jalan gitu kan. Jadi biar orang tahu itu HP bagus, HP kita bagus, kita letakin misalnya kalau kita misalnya nongkrong di kafe atau jalan itu kan, kita letakin di meja gitu kan. Jadi di situ ada juga kunci mobil, ada HP, ada dompet. Nah, itu niatnya pamer guys gitu. Itu udah sombongan. Nah, tapi HP itu ya saya simpan gitu. Memang betul-betul saya keluarkan tuh memang terpaksa, oke lah. Misalnya takut nanti di di kantong lecet ya, letakin apa-apa, tapi niatnya bukan untuk pamer guys ya. Intinya adalah beli barang sesuatu itu jangan niatkan untuk kesombongan, pamer, karena itu bisa membawa kita ke dalam neraka guys ya. Ini adalah pesan penting bagi saya di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita semua terhindar dari sifat sombong ya, bahkan sebesar biji sawi pun, karena itu adalah menghalangi kita untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke guys. Jadi mungkin sekian aja dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.